Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Naila. Saya merupakan salah satu staf pengajar pada program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara bidang teknologi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmasi fisik. Pemaparan ini dilakukan dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pemaparan ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian, yaitu tentang delivery, interaction, dan assessment atau yang disingkat dengan DIA. Di mana delivery akan memaparkan bagaimana cara penyampaian materi kepada mahasiswa, interaction bagaimana interaksi di kelas dan di luar kelas antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen, dan assessment yaitu penugasan yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk menilai capaian pembelajaran. Sebelumnya saya memaparkan DIA tersebut, saya terlebih dahulu akan menyampaikan deskripsi tentang mata kuliah farmasi fisik. Mata kuliah farmasi fisik merupakan salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum Outcome Based Education atau OBE pada program studi Sarjana Farmasi yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot perkuliahan sebesar 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah farmasi fisik yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis fenomena fisikokimia yang berkaitan erat dengan formulasi sediaan farmasi. Mahasiswa akan mempelajari mengenai fenomena antarmuka, bagaimana suatu antarmuka itu akan dipengaruhi oleh adanya surfaktan, kemudian reologi yaitu tentang sifat alir dari suatu bahan farmaseutika, kelarutan dan fenomena distribusi. Sistem koloid, baik itu emulsi, suspensi, ataupun bentuk koloid yang lain, mikromeritik, difusi, fisikokimia dari disolusi, dan juga kinetika kimia serta stabilitas obat. Sehingga mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa sarjana farmasi agar dapat memformulasi sediaan farmasi, di mana hal ini menunggu beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari sarjana farmasi, yaitu mampu memecahkan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data dengan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan, ataupun penyiapan sediaan farmasi. Yang kedua, mampu melaksanakan riset dalam rangka penyelesaian masalah yang berkontribusi pada perbaikan dalam farmasi. Dan yang ketiga, mampu menganalisis dalam penempatan teori, metode, aplikasi ilmu, dan teknologi farmasi. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, di mana pada topik-topik tersebut memiliki sub CPMK, yaitu pada pertemuan 1 sampai 7 mahasiswa akan mampu menjelaskan kelautan dan fenomena distribusi serta penerapannya dalam farmasi, menjelaskan teori tentang reologi, menjelaskan tentang dispersi koloid, menjelaskan tentang sediaan suspensi, sediaan emulsi, bagaimana fenomena antarmuka serta penerapannya. Kemudian juga pada sub CPMK pertemuan 8 sampai dengan 14, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang fisikokimia disolusi, tentang menjelaskan bagaimana tentang difusi, menjelaskan tentang mikromeritik, dan juga bagaimana menentukan stabilitas obat. Referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi perkuliahan antara lain Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Science oleh editor Patrick J. Cinco, Fast Track Physical Pharmacy oleh David Atwood dan Alexander D. Florence, Physical Chemical Principle of Pharmacy oleh Alexander D. Florence dan David Atwood, dan jurnal-jurnal terkini yang berkaitan dengan sifat fisikokimia bahan maupun sediaan farmasi. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana penyampaian materi atau delivery kepada mahasiswa. Penyampaian materi dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus dapat dilakukan secara langsung baik luring di kelas maupun daring menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet. Model asinkronus saya memanfaatkan platform e-learning dari Universitas Sumatera Utara yang merupakan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Sumatera Utara untuk memberikan bahan ajar, hangout, ataupun memberikan tugas. Berikutnya adalah interaction atau interaksi. Dalam meningkatkan interaksi, saya menggunakan metode pembelajaran student center learning, di mana keaktifan mahasiswa merupakan bagian yang dominan dalam pembelajaran. Di sini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuannya melalui pembelajaran mandiri dan pembelajaran kelompok untuk meningkatkan interaksi antar mahasiswa, diskusi untuk meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen, serta mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Yang ketiga adalah assessment. Assessment dilakukan untuk mengukur capaian CPMK, meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester, juga ujian akhir semester dengan bobot yang berbeda untuk setiap komponen. Pada komponen kuis,
itu kuis diberikan sebanyak 2 kali dengan bobot 5%, di mana menggunakan indikator ketepatan jawaban menggunakan sistem penilaian scoring. Kemudian komponen tugas diberikan kepada mahasiswa terdiri dari dua tipe, yaitu tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Tugas mandiri diberikan dalam bentuk pembuatan resume terkait topik pembahasan yang disampaikan dan dikerjakan secara individu oleh mahasiswa. Nah, tugas mandiri dinilai dengan bobot 10% dengan indikator kesesuaian isi rangkuman dengan pokok bahasan, keterbaruan dan keabsahan sumber pustaka yang digunakan, persentase tingkat kemilikan dan sumber literatur atau plagiarism, dan ketepatan waktu dalam menyerahkan tugas. Nah, terdapat juga tugas kelompok yang merupakan case-based learning, di mana di sini setiap kelompok mahasiswa mendiskusikan pemecahan masalah dari kasus yang diberikan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kasus secara berkelompok, mahasiswa melakukan pencarian data, informasi ataupun teori secara berkelompok, melakukan diskusi mandiri bersama kelompok, merumuskan solusi bersama kelompok, dan menyusun hasil diskusi dalam kelompok. Dan di akhir, mahasiswa akan mengunggah hasil diskusi sebagai bentuk penyelesaian masalah. Tugas case-based learning dinilai dengan bobot masing-masing 20% dengan indikator penilaian, ketepatan menjelaskan masalah yang ditemukan pada kasus yang diberikan, kerjasama dalam tim yang ditunjukkan oleh kontribusi masing-masing mahasiswa, ketepatan penyelesaian masalah yang telah didiskusikan, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Penilaian tugas dilakukan secara objektif dengan menggunakan rubrik. Nah, sisa bobot 20% adalah penilaian ujian tengah semester dan juga akhir semester. Demikianlah pemaparan mata kuliah farmasi fisik dan bagaimana metode pembelajaran saya di kelas. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan proses pembelajaran yang terlaksana di kelas secara luring dengan topik stabilitas kimia obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jadi semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah farmasi fisik ya tentang stabilitas kimia obat. Nah, pada minggu sebelumnya kami sudah mempelajari ya bagaimana disolusi ya dari suatu bahan farmaseutika dari sekian farmasi ya bagaimana cara itu dilakukan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana stabilitas dari suatu obat itu dipengaruhi secara kimia, apakah nanti dia bisa stabil atau rusak ya. Nah, dengan mengikuti pertemuan hari ini maka mahasiswa diharapkan mampu menentukan stabilitas obat dan hasilnya farmasi. Nah, sebagian besar obat-obat itu beberapa penguraian kimianya bisa terjadi, apalagi kalau obat tersebut berada pada bentuk sediaan yang liquid, yang cair, ya kan, seperti larutan, ya, sirup itu rentan sekali dia mengalami penguraian. Nah, apa akibatnya kalau suatu obat itu terurai? Nah, jadi bisa terjadi potensi farmakologi yang berkurang, ya kan? Jadi misalnya aturannya dia memberikan efek selama 2 jam, jadi hanya sebentar saja, 10 menit saja. Demam misalnya, apa obat demam contohnya? Paracetamol. Nah, paracetamol diminum, ya kan? Nah, kemudian berefeknya tidak lama, mungkin dia 10 menit kemudian sudah demam lagi, gitu ya. Jadi tidak lama efek farmakologinya. Atau terjadi perubahan warna secara organoleptik, ya kan? Contohnya apa? Misalnya vitamin C, ya tahu semua ya vitamin C. Nah, kalau dia merusak bagaimana? Terjadi apa dia? Ada yang tahu kira-kira terjadi apa? Kira-kira kalau vitamin C rusak? Oke, Felix. Jika vitamin C itu rusak akan terjadi warna, di mana awal perubahan warnanya itu berwarna kuning-kuningan sampai akhirnya dia berubah menjadi warna coklat. Oke, jadi vitamin C ketika mengalami kerusakan ya dia mengalami berubah warna. Awalnya dia tidak berwarna menjadi kekuningan yang lama-lama seperti panas menjadi warna. Nah, kemudian kalau terjadi peruraian, obat-obat juga akan mengalami peruraian yang berbahaya. Ya, misalnya minikol kalau terurai menjadi asetat ya, jadi itu hepatotoksik ya, hepatotoksik itu bisa merusak. Nah, kita akan lanjut nih, apa sih kira-kira reaksi-reaksi penguraian yang bisa menyebabkan obat itu menjadi tidak stabil secara kimia. Nah, itu saya tahu nih dari adik sekalian, kira-kira tahu nggak apa saja tuh kira-kira reaksi kerusakan yang bisa dialami oleh obat. Nah, coba sekarang masuk ke medicity.com, tulis jawabannya di sana. Ya, lihat ini kodenya, oke.
sudah semua masuk? Oke, kita coba lihat jawabannya. Oke, ya, ada sulfolisis, hidrolisis, fotolisis, oksidasi. Oke, good. Apa lagi? Interaksi polimerisasi kimia. Oke, bagus sekali ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, nanti sudah mulai tahu ya apa itu kira-kira yang bisa menyebabkan kerusakan obat. Nah, seperti apa ini kerusakan yang terjadi? Nah, lihat di sini. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Nah, jadi stabilan obat secara kimia tadi seperti yang ada yang sudah jawab beberapa ya, ada yang sulfolisis, hidrolisis, benar. Jadi ada yang mengalami hidrolisis, ya, ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami isomerasi, dan juga ada yang mengalami fotolisis dan polimerisasi, serta juga ada interaksi antar komponen. Apa itu yang dimaksud dengan hidrolisis, oksidasi? Kita lihat. Nah, ketika dia mengalami obat secara hidrolisis, hidro artinya apa? Air. Berarti dia terjadi kerusakan pada air. Nah, jadi obat tersebut mengalami peruraian karena adanya ya. Contohnya apa? Obat-obat yang bisa mengalami hidrolisis. Nah, golongan yang pertama itu adalah golongan ester. Ya, di mana golongan ester ini nanti dia akan terurai hidrolisis ya dengan adanya air. Begitu juga dengan golongan amida dan juga beta-laktam. Ya, seperti antibiotik yang memiliki gugus beta-laktam. Nah, apa contohnya antibiotik yang memiliki cincin beta-laktam? Apa? Ada yang tahu? Penicillin, ya kan? Yang paling sering digunakan ya itu tersebut. Nah, kemudian proses hidrolisis ini juga sering dikatalis oleh asam, basa, dan juga berbagai komponen depan ya. Nah, ini contoh-contoh obat yang terurai sebagai hidrolisis. Lihat ya, ada aspirin. Aspirin ini ada gugus esternya sehingga dia mudah hidrolisis. Maka kita lihat di sini aspirin, lainnya asam asetil salisilat ya, hidrolisis menjadi asam salisilat dan asam. Oke, jadi kita lihat di sini. Nah, terjadi proses hidrolisis. Nah, yang berarti farmakologi kan tadi asam asetil salisilat. Ketika dia terhidrolisis, maka menjadi kilang fungsi ya. Oke, dan kita lihat penicillin tadi yang mempunyai cincin beta-laktam. Nah, di sini kita lihat penicillin akan terurai ya menjadi benzyl penicilloic acid dan juga benzyl penicillinic acid. Ya, sehingga yang beraktivitas sebagai antimikroba ya biologiknya itu adalah cincin beta-laktamnya. Nah, ini beta-laktam ini. Jadi kalau dia terurai, berarti dia menjadi tidak efektif lagi, ya. Nah, kemudian reaksi yang kedua adalah oksidasi. Nah, di sini oksidasi ada yang sifatnya autooksidasi, ada juga yang oksidasi yang melibatkan radikal bebas, ya. Nah, autooksidasi bagaimana? Ya, ketika kita paparkan di udara secara terbuka, dia langsung mengalami oksidasi dengan adanya oksigen yang ada di udara. Nah, kalau dia oksidasi melibatkan radikal bebas, bagaimana? Perlu ada zat radikal bebas. Nah, baru dia bisa menuju oksidasi. Nah, senyawa-senyawa yang bagaimana yang oksidasi, yang bisa mudah teroksidasi ya, menyebabkan bisa dari sifatnya oksigen atau oksidator. Nah, kalau yang senyawa yang bisa dioksidasi ya itu adalah golongan metol ya, anhidrit, antimatis, ester ataupun antiparazit. Nah, contoh obat yang teroksidasi bagaimana? Nah, cyanidin atau vitamin C tadi ya, seperti dikatakan Felix ya, bisa mengalami perubahan warna ketika dia mengalami oksidasi. Jadi proses yang merusak bahan obat tersebut adalah proses oksidasi. Oke. Nah, ini tadi ascorbic acid ya, sama obat kita bisa tadi ya, ketika dia terhidrolisis atau oksidasi, dia akan berubah menjadi hidroascorbic acid. Kita masuk ke bagian yang ketiga ya, dalam reaksi hubungannya yaitu isomerisasi. Nah, ini waktu SMA juga sudah pernah belajar ya tentang isomer. Apa itu isomer? Itu perubahan obat menjadi isomer optik ya, maupun isomer diametrisnya. Nah, isomer optik bagaimana? Nah, ada yang masih ingat bagaimana bentuk isomer optik seperti apa? Bagaimana
Nah, di sini ada contohnya itu adrenalin. Nah, adrenalin itu yang aktif ya, yang digunakan itu bentuknya levo. Jadi seperti kanan kiri misalnya gitu ya. Nah, ketika dia diformulasi pada pH yang rendah, maka akan terjadi rasentisasi. Ya, rasentisasi di mana nanti bentuk yang levo ini dia berubah menjadi dextro. Nah, ini berpengaruhnya nanti di mana? Ketika nanti hubungan dengan reseptor, ya kan? Terusnya matchingnya seperti ini. Nah, kalau dia berubah seperti ini, nanti kan tidak match lagi dengan reseptornya, maka dia menjadi kurang aktif. Walaupun struktur molekulnya tetap, struktur kimianya tetap, tapi dia berubah secara optimal, ya, dari yang kiri menjadi ke. Oke. Nah, lalu ada isomer biometris. Nah, isomer biometris yang bagaimana? Seperti dalam ruang ya kan? Nah, contohnya ada tetrasiklin. Nah, di sini ada namanya epimerisasi. Nah, ketika tetrasiklin diformulasi dalam suatu asam juga terjadi epimerisasi, ya. Nah, itu akan bentuk apa? Epimer atau tetrasiklin. Nah, di mana yang aktif itu bentuk tetrasiklinnya, bukan bentuk epimernya. Nah, jadi hati-hati nanti kalau kita memformulasi obat, jangan sampai pH ini mempengaruhi aktivitas dari obatnya, ya. Harus diperhitungkan obatnya itu aktifnya di pH berapa, ya. Jangan sampai nanti kita campur formula kita ternyata menghasilkan pH yang rendah. Nah, biasanya dia susunan asam ini yang bisa berubah untuk isomer daripada. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kimia, ya, fotolisis. Nah, di sini kita lihat kalau fotokimia artinya adalah yang terurai dengan adanya cahaya, yang foto gitu ya, fotolisis atau fotokimia. Nah, berarti sejak apa sensitif dia kalau ada cahaya. Maka sering kita jumpai di kotak-kotak obat itu sering ditulis apa tulisannya, pengingatannya. Ya, simpanlah di tempat yang terlindung dari cahaya, ya, dari cahaya. Ya kan? Jadi disebut menyimpannya dalam kondisi yang kering dan terlindung dari cahaya. Bisa seperti itu ya di obat, karena dia nggak mengambil risiko, ya. Maka bahan aktifnya nanti yang bisa fotolisis, ya kan, ataupun bahan tambahannya yang mengandung fotolisis sehingga menyebabkan fotolisis yang sekunder. Jadi kalau kita lihat fotolisis ini terjadi bisa terjadi menjadi dua proses. Pertama fotolisis primer, fotolisis sekunder. Kalau fotolisis primer bagaimana? Fotolisis primer itu yang disebabkan oleh bahan aktifnya yang mengalami fotolisis. Tapi kalau fotolisis sekunder, bahan aktifnya mungkin tidak apa-apa dia dengan cahaya, tapi bahan tambahannya yang mengalami fotolisis berubah dia menjadi radikal yang akan merusak bahan aktif. Namanya fotolisis sekunder. Ya, jadi nggak mau ambil resiko, maka selalu di kotak obat itu simpanlah di tempat yang terlindung dari cahaya. Oke, nah ini contoh-contoh obatnya ya yang sensitif terhadap cahaya, seperti diazid, cortison, prednison, yang sulfolat, derivin. Kayak kita harus hati-hati juga ya ketika kita mengkonsumsi, ketika kita melakukan penyimpanan, jangan disimpan ya, harus terlindung dari. Nah, ini contoh tadi salah satu bahan yang sensitif tadi terhadap cahaya yang mengandung fotolisis itu fotokimia. Ya, jadi di sini dengan adanya cahaya maka dia akan menjadi radikal bebas. Ya, kalau dia terus terpapar, jadi dia bisa minum dan akhirnya akan menjadi klorofenil sulfoksida ketika dia dicampur dengan air. Nah, harusnya yang kayak ini tapi menjadi klorofenil sulfoksida, artinya mungkin deformologi menjadi tidak ada ataupun menjadi toksik, ya, dengan sulfoksida ini. Nah, terus kita harus hati-hati dalam penyimpanan, baik dia sudah dalam persediaan maupun dalam bentuk bahan aktif. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada polimerisasi. Nah, polimerisasi ini apa? Nah, proses dua atau lebih molekul obat yang sama bergabung membentuk suatu molekul yang kompleks, ya. Di mana kita lihat di sini contohnya, ya, ada ampicillin, jadi turunan dari penicillin, punya cincin apa tadi? Lactam yang mudah mengalami hidrolisis, ya. Jadi karena cincin metal lactamnya mudah mengalami hidrolisis, ketika dia dilakukan, dia
akan berikatan dia dengan amin ya dari molekul apisilin yang lain masuk, terjadilah dimerisasi. Pecah lagi cincin berkamunya, masuk lagi di sini molekul gugus ya, masuk kembali terlihat namanya penicillin oil. Ini spesifik penicillin oil, jadi tidak seperti luka bakar ya, merah-merah gitu ya. Nah, jadi ketika minum obat bukan tambah sembuh, tapi malah nyari tambah penyakitnya ya, malah reaksi alerginya tambah menderita pasien. Maka harus hati-hati ketika kita mengkonsumsi. Maka sering sekarang ya di produk-produk obat itu dia tidak dibuat dalam bentuk larutan selama dia disimpan di produksi. Dia dibuat dalam bentuk serbuk kering ya, dalam bentuk produk kering lah, bisa bentuknya tablet, kapsul ya kan, ataupun dry syrup. Pernah dengar dry syrup? Nah ya, jadi dia bentuknya serbuk kering yang nanti kita rekonstitusi, nanti diberikan kepada pasien. Nah, kecenderungan dimerisasi dari apisilin ya, flavoring agent-nya ya kan sering tuh kalau bahan sirup itu yang lagi yang untuk anak-anak sering ditambah butter perasa, ada jeruk, strawberry ya, cherry misalnya. Nah itu apakah nanti bisa mempengaruhi aktivitas kognitif? Nah itu harus dilihat ya, karena bisa jadi interaksi antara komponen. Jadi bahan aktif ini perlu dikaji, kita lihat kompatibel nggak ini antara satu bahan dengan bahan yang contohnya di sini adalah natrium sulfit dengan epinefrin. Jadi epinefrin dia mudah teroksidasi, kita butuh antioksidan, kita pakai metasulfit. Tapi ternyata natrium metasulfit ini menyerang rantai sampai dari epinefrin, ya sehingga menurun aktivitas daripada epinefrinnya. Nah, gimana bu jadinya solusinya mau begitu? Nah, perlu dilindungi dulu nih epinefrinnya ya dari metasulfit tadi, sehingga dia tidak menyerang. Ya sering dibuat ya dengan selat ya, selat itu ya dengan selat ya supaya nanti bisa melindungi epinefrin dari natrium metasulfit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di sini saya mau bertanya, tadi yang awal Ibu sampaikan kan bahwasannya sediaan cair itu lebih mudah terganggu stabilitasnya. Itu kenapa ya? Sediaan cair tadi kan dia menggunakan kasih ya, dia menggunakan pelarut, ya kan. Nah, zat aktifnya langsung berkontak dengan bahan pembawa pelarutnya. Nah, umumnya mayoritas pelarut yang digunakan itu biasanya air, ya kan. Makanya banyak obat-obat yang berkontak dengan air itu mengalami hidrolisis, karena tadi sifatnya bukan hidrolisis. Tapi kalau tadi dia obatnya tadi misalnya bukan hidrolisis, kemudian kita bentuk dalam bentuk sediaan kering, nah maka itu akan lebih stabil dia. Nah, maka banyaknya yang obat yang mengalami kerusakan ketika dia bentuknya liquid, karena tadi dia berhubungan dengan sifatnya yang mudah terhidrolisis. Tapi kalau dia tadi tidak mudah terhidrolisis, tidak masalah, ya. Tapi kalau dia mudah terhidrolisis, maka itu akan menjadi masalah. Jadi ketika dia bentuknya liquid, terus cairan. Oke. Nah, baiklah. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham semua ya? Baik, jadi kemarin sudah di e-learning juga sudah disampaikan ya, materinya sudah dilakukan, nanti sudah kalian baca juga, sudah kalian download, nanti bisa kalian sambungkan kembali. Nah, ada tugas ya yang akan diberikan di e-learning. Nah, itu juga kalian bisa buka nanti ya tugasnya. Nah, itu akan kalian mencari ya apa saja nih dari artikel-artikel yang sudah terbit ya, yang memang ada membahas tentang masalah stabilitas obat dan solusi apa yang diberikan ya pada artikel tersebut. Contohnya obat apa, misalnya hidrolisis. Nah, misalnya apa nih solusinya yang dilakukan untuk mengurangi ya reaksi hidrolisis dari obat tersebut. Nah, kalian cari nanti dibagi grup ya, dibagi kelompok, nanti sudah saya jelaskan ya pembagiannya di sini. Nanti kalian membuat tugasnya dan kalian kumpulkan juga di learning pada waktu yang telah ditentukan ya, karena dilihat ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjut lagi nanti minggu depan, kita akan membahas reaksi ya yang berhubungan dengan
Demikianlah proses pembelajaran mata kuliah fisik yang saya lakukan dalam rangka PDD UKTPT bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.